Shalom adik-adik semua, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita memperhatikan informasi berikut ini. Beribadahlah ditemani dengan orang tua kalian ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab kalian. Berpakaian rapilah selama beribadah. Jangan lupa untuk memberikan persembahan syukur kalian melalui amplop persembahan yang telah diberikan. Dan yang paling penting adalah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu, jangan kesana kemari ya selama beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus sayang kita semua. Hai, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan. Nah, Kak Ice, Kak Serli mau tanya, Kak Ice tahu tidak kenapa hari ini kita berkumpul di gereja? Padahal hari ini hari Sabtu, bukan hari Minggu. Iya Kakak Serli, hari ini kita berkumpul untuk merayakan Paskah SMGT, walaupun adik-adik mengikuti dari rumah masing-masing. Oh iya. Nah, hari Paskah itu hari kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, mari adik-adik kita bersuka cita menyambut kehadiran Tuhan Yesus kebangkitannya karena dia telah mengalahkan maut. Nah, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, mari kita bersuka cita dan menyanyikan lagu Yes, Yesus bangkit. Adik-adik silakan berdiri, kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, Yesus bangkit. Yes, Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Fotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Selamat Hari Paskah anak-anak, Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya. Selamat Hari Paskah, Kristus telah bangkit. Haleluya. Kita menyanyi dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Teman-teman, mari kita bermazmur dan membuka Mazmur 21 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaanmu. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk. Kita masuk dalam perintah mengasihi dan pengakuan dosa. Inilah perintah yang kuberikan kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain, sama seperti aku mengasihi kamu.
Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12. Tuhan Yesus, kami masih sering melanggar perintah-Mu. Kami hanya melakukan dosa dan kesalahan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kita menyanyi banyak perbuatan. Banyak perbuatan yang serikan Tuhan, tak turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat kusesalkan, ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Inilah berita anugerah dari Allah. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes pasal 15 ayat 14. Teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu itu benar dan pasti. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami semakin berakar dan bertumbuh dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah, apa kabar? Halo, ketemu lagi kita. Nah, sudah siap kan? Kita mau dengar cerita Paskah hari ini. Mari siapkan posisi yang sebelah sana. Siap ya? Check it out. Masih ingat seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena? Dia adalah perempuan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia pernah ditolong oleh Tuhan Yesus ketika Maria Magdalena kerasukan 7 setan. Banyak sekali setan yang merasukinya dan Yesus menolong Maria Magdalena sehingga Maria Magdalena sembuh. Karena itu Maria Magdalena sangat menghormati Yesus dan sangat mengasihi Yesus. Dan ketika Yesus meninggal, Maria Magdalena sangat sedih. Dia sangat sedih karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Dia menangis. Tapi pada hari itu, hari Minggu, dia kemudian dengan bersemangat membangunkan kedua temannya, yang satu bernama Maria ibu Yakobus dan satu lagi ibu Salome. Bangun, bangun. Cepat. Hari sudah hampir siang. Coba lihat, di sana sudah ada matahari yang mau terbit. Bangun yuk, bangun. Nanti kita kesiangan. Ayo. Maria Magdalena membangunkan 2 orang temannya. Tadi siapa namanya? Ibu Salome dan Maria ibu Yakobus. Kedua perempuan ini pun bangun, lalu mereka bergegas hendak ke makam Yesus untuk meminyaki Yesus dan memberikan bunga di makam itu. Dalam perjalanan, ketiga perempuan itu bercakap-cakap karena mereka tahu bahwa kubur Yesus ditutupi oleh batu yang sangat besar. Di antara mereka berbicara, nanti kalau kita tiba di kuburan, siapa ya yang akan menolong kita untuk menggulingkan batu itu? Kita kan perempuan, kita tidak bisa menggulingkan batu yang sangat besar itu. Bagaimana ya? Sambil berjalan, mereka terus mempercakapkan soal itu, tentang siapa yang akan menolong mereka untuk menggulingkan batu besar itu. Dan mereka terus berjalan. Sementara itu, di lokasi dekat kuburan Yesus terjadi gempa bumi yang dahsyat.
batu-batu di sekitar kuburan itu bergetaran dan penjaga kuburan yang menjaga kubur Yesus terkejut karena mereka melihat sebuah fenomena. Ada malaikat turun dari atas langit yang membuat daerah itu bergetar hebat. Dan apa yang terjadi? Batu yang besar itu terguling ke samping dan makam Yesus pun terbuka. Para tentara ketakutan dan para tentara itu lalu berlari-lari menuju ke kota hendak menyampaikan apa yang telah mereka lihat. Sementara itu ketiga perempuan itu telah tiba di makam Yesus dan mereka sangat terkejut. Wow, bukankah tadi kita bilang bahwa di kuburan Yesus ada batu besar yang menghalangi kita masuk? Tapi coba lihat, sekarang kuburan itu telah terbuka. Jangan-jangan, lalu ketiga perempuan itu bergegas masuk ke dalam kubur dan membawa minyak untuk meminyaki Yesus, juga membawa bunga yang indah sebagai tanda cinta mereka sama Yesus. Mereka masuk dan tiba-tiba ada suara yang menegur mereka. Hai kalian, apakah kalian mencari Yesus orang Nazaret itu? Bahwa Yesus telah bangkit dan dia tidak ada di sini. Ketiga perempuan itu heran. Siapa ya orang muda itu? Mereka melihat ada orang yang berpakaian putih, masih muda, dan mereka melihatnya. Masa Yesus tidak ada? Bukankah 3 hari yang lalu Yesus dimakamkan di sini? Coba, di situ saya tahu, di situ dia diletakkan. Lalu malaikat itu berkata lagi seperti yang diucapkan tadi. Kemudian mereka pun kemudian agak mundur dan mereka juga ketakutan. Mereka kemudian berdiri sejenak, lalu mereka memutuskan untuk pulang, masih diliputi ketakutan. Mereka berlari-lari keluar dari makam Yesus dan pergi menemui murid-murid Yesus dan menyampaikan seperti apa yang dipesankan oleh malaikat tadi, bahwa Yesus yang mereka cari sudah tidak ada karena Yesus sudah bangkit. Lalu bagaimana dengan penjaga kuburan itu? Mereka lari ke kota, memberitahukan hal itu kepada para imam, dan para imam kaget setengah mati. Masa? Benar apa yang kalian lihat? Ya, kami melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi. Batu itu berguling dan menceritakan apa yang mereka lihat. Tapi para imam, jangan kau bilang-bilang, nah. Apa yang kamu lihat jangan dibilang-bilang pada siapapun juga. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Tapi kalian bilang yang sebaliknya. Jangan bilang ya yang kalian lihat, kalian berbohong. Karena itu saya akan memberikan kalian uang. Penjaga kuburan itu diberi uang supaya menutupi apa yang kebenaran yang mereka lihat. Dan para penjaga kubur itu berbohong untuk menutupi kebenaran. Tapi Maria, Petrus dan murid-murid yang lain sungguh bersuka cita karena Yesus mereka telah bangkit dan tidak ada lagi di dalam kubur. Sukacita yang luar biasa seperti yang Bunda rasakan hari ini. Anak-anak di rumah rasakan, semua orang di dunia ini yang percaya kepada Yesus bahwa dia telah bangkit dan kita bersuka cita untuk itu. Anak-anak sekolah minggu, bahwa cerita ini benar. Itu dapat kita lihat dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita buka Alkitab. Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Semua buka Alkitab ya yang di rumah. Dan kita baca bersama-sama ayat ke-5 dan ayat yang ke-6. Sudah dapat ayatnya. Kita baca ya. Kita mulai. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu?
ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Kita mempunyai ayat hafalan dari pasal yang ke-6 tadi, 6a, Markus 16 ayat 6a, Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Kita ulang ya ayat hafalan kita hari ini, Matius pasal 26 ayat 28 ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita menghadap Allah. Kita duduk dengan tenang. Kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu karena kebangkitan Tuhan Yesus telah menjamin keselamatan kami. Terima kasih atas perkorbananmu kepada kami ya Tuhan Yesus. Di hari Paskah ini, kami memberikan persembahan kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi gerejamu. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang sedang bersedih hati, dan bagi orang-orang yang terkena bencana di Nusa Tenggara Timur. Tolonglah mereka semua ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memberkati kami semua, anak-anak sekolah minggu dalam lingkup Gereja Toraja, dan juga seluruh pengurus sekolah minggu Gereja Toraja dan guru-guru sekolah minggu di seluruh Indonesia ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat untuk terus memberi diri dalam pelayanan sekolah minggu ini, sehingga namamu makin disebarkan, dan kami semua boleh menjadi saksi hidup bahwa Engkau telah bangkit. Dan semoga di hari Paskah tahun 2021 ini, kami semakin bersemangat melayani. Kami bersemangat untuk memberi diri, dan kami bersemangat untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ya Allah, dengarkanlah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita lewat persembahan, dan nats persembahan kita terambil dari Mazmur pasal 5 ayat 4 yang berbunyi, Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sambil membawa ungkapan syukur kita menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya.
Adik-adik silakan berdiri, kita masuk dalam pengutusan. Sungguh Tuhan Yesus telah bangkit. Pergilah dan ceritakan bahwa Yesus tidak ada dikubur lagi. Ia sudah hidup. Biarlah sepanjang hidup kita selalu berkidung. Kita menyanyikan Ku Menang, Ku Menang. Melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik jangan takut, jangan bimbang. Allah menolong dan memegang kita. Mari kita angkat pujian, Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik, demikianlah ibadah Paskah kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.